Halo semuanya, akhirnya gue ada waktu untuk ngerjain ini. Pendapat gue emang agak rada telat ya, karena emang gue harus ngeliat dulu dari jumlah komen dan segala macam, mulai dari ya komen-komen dari berita, komen di Facebook, komen di Reddit, banyak yang ngomongin masalah ini, dan gue juga lihat beberapa video di YouTube yang pada ngomongin masalah laptop merah putih ini. Nah jadi yang salah satu yang paling banyak orang kayaknya salah tangkap masalah harga 10 jutanya itu mikirnya harga laptopnya. Jadi sebenarnya kan enggak nih. Nah ini di sini gue bacain dulu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nih. Ini nomor 5 tahun 2021. Jadi dana ini akan dipakai untuk pembiayaan bagi 16.713 sekolah berupa 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikasi TKDN, dan juga peralatan pendukungnya seperti 17.510 wireless router, ada 10.799 proyektor dan layarnya, dan 10.799 konektor. Yang tadi proyektor, sekarang konektor, dan ada 8.205 printer dan 6.527 scanner. Nah jadi sebenarnya 10 juta itu budgetnya itu nggak cuma buat laptopnya doang. Tentu ya, menurut gua kalau kalian jadi menurut gue pentingnya adalah itu ngebaca dan tahu konteks dulu sebelum lo pada bawa bawa obor untuk ngebakar gitu loh. Sebelum lo marah-marah, sebenarnya setidaknya lo harus tahu dulu berita yang sepenuhnya. Dan gue rasa ini salah satu malas ngebaca atau cuma ngebaca dari judul doang, yang merupakan ya emang sekarang emang berita itu lebih banyak di itu ntar lah gue bahas di channel gue yang lain. Tapi intinya kalau kalian lihat di sini, yang gue kurang setuju sebenarnya yang paling pertama adalah masalah printer dan scanner yang kepisah. Menurut gue mendingan beli yang udah jadi satu. Mungkin mereka juga nggak mungkin bikin sesuatu yang menggunakan laser printer yang akan menggunakan biaya yang lebih besar. Nah terus masalah 10 jutanya ini itu akan dibagikan kepada per daerahnya. Untuk terserah mereka akan menggunakannya seberapa untuk bagian porsinya. Nah jadi untuk laptopnya itu sendiri yang menurut gue di sini ada spesifikasinya yang tadi gue udah baca. Jadi permintaannya ini adalah kalau kita berdasarkan dengan peraturan Menteri Pendidikan, itu adalah tipe prosesor yang menggunakan dual core. Terus ada memorinya itu 4 GB, hard drive cuma 32. Terus USB 3.0 harus ada wireless LAN adapter, terus ada integrated graphics, audio integrated, monitor yang 11 inci. Jadi ini sebenarnya adalah batas minimum untuk spesifikasi yang digunakan. Nah, ini juga banyak banget orang yang bilang kenapa nggak pakai Windows, kenapa nggak pakai ini. Windows itu tuh jauh lebih mahal sebenarnya kalau kita hitung masalah licensingnya. Memang kalau kita bilang untuk di banyak di universitas yang menggunakan licensing untuk Windows yang murah dan segala macam, atau kalian bisa ngebajak dan segala macam. Cuma kan ini pemerintah nih levelnya nih. Dan sedangkan kementerian kita itu bekerja sama dengan Google. Jadi Google itu penetrasinya adalah melalui kementerian. Beda dengan Microsoft yang masuk itu ke bisnis di Indonesia. Jadi menurut gua Chrome OS menurut gua adalah suatu hal yang benar-benar masuk akal banget. Dan terutama untuk spesifikasi seperti ini. Dan banyak orang yang bilang 32 ngapain gitu loh. Kenapa nggak pakai misalnya Athlon atau segala macam? Ya bisa aja mereka menggunakan. Cuman masalahnya AMD bisa provide nggak dalam waktu yang cukup singkat 280 ribuan laptop di waktu yang pendek ini gitu loh. Jadi yang kalian harus lihat adalah masalah vendor third party yang kita biasa dengar, atau the big five, the big six gitu. Mau ada HP, Asus, mau ada Acer, MSI, Lenovo, itu semua kan nggak bisa provide secepat itu gitu loh. Kalian bisa lihat sekarang kalau laptop itu jumlahnya benar-benar terbatas banget. Untuk bisa memproduksi 280 ya akhirnya mau nggak mau melalui TKDN yang seperti ini dan diproduksi di sini. Walaupun nggak semuanya ya, pasti mereka assembly, ya mayoritas mungkin assembly ya. Gue kurang tahu juga, nanti gue harus dalami juga untuk masalah itu. Nah terus untuk harganya yang tadi gue bilang, kenapa Chrome OS juga lebih masuk akal? Menurut gue untuk anak-anak sekolah, terutama untuk di SD sampai SMA, ini juga salah satu banyak banget orang yang suka salah menangkap. Kalau Chrome OS itu berarti harus memerlukan internet. Enggak, lo nggak perlu internet. Jadi kalau lo misalnya mau menggunakan berbagai aplikasi yang ada di sini, lo nggak perlu gunakan internet sama sekali. Terus banyak orang bilang, ya kalau di daerah segala macam, ya balik lagi, kalian nggak perlu internet. Gua rasa kalian tuh pikiran tuh masih nangkap kalau ini adalah Chrome OS waktu di zaman 2017-an, 2016, waktu awal-awal banget kali, dimana ya semua itu harus online. Nah, sekarang tuh enggak. Nah, yang kedua adalah tadi yang di sini kan dibilangin kalau mereka akan menggunakan router juga. Menurut gua router ini akan benar-benar penting banget. Terus ditambah lagi nanti Telkom ada kerjasama dengan Starlink. Nah, untuk routernya sendiri mungkin bilang kalau di daerah yang internetnya itu nggak ada, buat apaan router? Ya, repository man. Jadi
harus ada tempat untuk di sekolah itu untuk di mana router itu connect, dan routernya juga nggak bisa yang murah karena routernya otomatis gue nggak tahu ya sekarang kalau setahu gue sih kalau sekolah negeri dulu kalau gue SMA itu muridnya itu sekitar 40-an, gue nggak tahu ya zaman sekarang di mana untuk satu kelas. Jadi kalau misalnya ada 30 atau 40 deh, ada 40 orang di satu kelas yang menggunakan router tersebut, itu nggak router yang jelek tuh nggak bakalan bisa aman gitu loh dengan segitu banyak device yang connect di waktu yang bersamaan, terutama untuk connect ke repository data set yang ada di untuk sekolahnya. Dan gue rasa itu yang menjadi salah satu faktor yang orang juga nggak pertimbangkan, router doang. Terus kedua adalah masalah maintenance-nya. Ini kan nggak mungkin dibebani kepada murid kan, nggak mungkin dibebani kepada siswa. Jadi harus ada budget lagi terpisah, karena guru-guru ini kan nggak mungkin yang ngerjain masalah technical issues gitu loh, bukan IT-nya ya, cuma technical issues aja deh, secara physical. Itu kan nggak mungkin dibebankan kepada murid dan siswa gitu loh. Jadi harus ada budget yang disisihkan untuk hal tersebut juga. Untuk masalah proyektor menurut gue juga adalah hal yang sangat-sangat wajar. Itu adalah cara pendidikan yang sangat-sangat mudah untuk dilakukan, juga harus menggunakan proyektor. Terus untuk masalah printer dan scanner lagi gue kurang setuju, karena kalau kalian udah menggunakan laptop buat tambahan lagi printer. Tapi tadi Joshua bilang kadang harus ada hard copy, terus harus dibikin jadi kayak laporan lah, atau laporan apa segala macam, itu dia kerjakan waktu zaman SMP. Jadi gue nggak bisa kritik masalah printer dan segala macam. Mungkin ya suatu hard copy masih sangat-sangat penting di zaman sekarang. Tapi buat gue pribadi, gue ngeliatnya kalau semuanya udah menggunakan laptop, ya buat apa lagi? Karena berarti kan kita cuma wasting resource, ngebuang pohon untuk printing doang gitu loh. Kalau semuanya itu udah bisa lihat di laptop yang mereka udah punya. Nah terus masalah repository juga yang tadi gue jelasin, router itu akan berguna dan semuanya nanti akan connect ke router tersebut untuk ngambil data atau ngambil semua data-data atau pelajaran atau ya buku dan segala macam itu bisa ditaruh di server yang ada di sekolah. Mungkin ya mereka akan menggunakan mikrotik, karena gue rasa mayoritas orang Indonesia terutama yang di luar Jakarta mungkin akan lebih mudah untuk menggunakan mikrotik untuk hal tersebut, dan itu yang mereka harus beli juga. Jadi kayaknya menurut gue itu adalah hal yang benar-benar wajar banget ya untuk 10 juta. Dan buat kalian yang selalu mikirin kalau iya gue bisa dapat Athlon, gue bisa dapat ini dengan harga misalnya 6 juta segala macam, ya memang benar lo bisa dapat gitu loh. Cuman di Chrome ini akan dilimit terhadap anak-anak ini, penggunaannya untuk apa. Kalau memang tujuannya khusus untuk education, gue rasa ini adalah suatu bentuk spesifikasi yang benar-benar ideal banget, nggak terlalu lemah, cuman untuk keperluannya mereka itu udah aman. Karena gue udah ngetes sendiri di sini gitu loh. Ini gue udah ngetes punyanya Asus di sini, Chromebooknya, dan ini harganya tadi berapa bet? 5 juta. 5,6. Jadi ini harga 5,6 yang punyanya Asus. Udah dapat 2 kamera, ya kameranya emang benar-benar hancur lah pokoknya, nggak ada dynamic range lah. Tadi gue tes gue ada lampu ini, terus ada lampu di belakang, yang depan aja muka gue tetap hitam gitu. Jadi emang ya di harga segitu kalian nggak bisa expect sesuatu yang mahal banget atau kualitas yang bagus kayak misalnya menggunakan Sony sensor gitu. Jadi emang nggak, cuman gue rasa juga anak SD nggak perlu Sony sensor gitu, IMAX berapa lah gitu segala macam yang terbarunya. Terus juga gue rasa mungkin anak-anak SD atau SMP mungkin lebih familiar dengan Chrome OS karena lebih mirip dengan HP gue mikir ya. Jadi mungkin itu yang dilihat oleh si Nadiem atau dari Kementerian Pendidikan juga melihatnya mungkin seperti itu. Jadi nggak banyak proses yang mereka harus pelajari karena ya dengan menggunakan Chrome OS semuanya lebih masuk akal. Mereka lebih mudah untuk transisi dari misalnya yang mereka sudah biasa menggunakan HP ke sini, itu akan jauh lebih mudah. Gue yang jarang banget megang HP, gue jarang banget segala macam, ya gue cukup kagok ya ngeliat karena kok rasanya kelimit banget apa yang gue bisa lakukan di sini. Tapi buat anak-anak SD dan segala macam, gue rasa ini adalah hal yang sangat-sangat normal. Dan gue rasa bisa di lock dan segala macam untuk keperluan yang ada untuk pendidikan doang. Jadi tadi gue nanya, karena dari dasarnya kita udah dapet YouTube nih. Tapi kata Joshua, banyak pendidikan yang ngeliatnya dari YouTube juga ya Jo ya. Jadi itu kata Joshua iya juga, dan ngeliat dari video YouTube buat pendidikannya. Nah untuk game ini emang gue nggak tahu ya, karena pada saat gue setup di Chromebook awal itu dari awal mereka udah ngasih game. Jadi mereka merekomendasikan game, ada Mobile Legends, terus ada PUBG sama ada War Rift.
nggak ada Genshin tapi aja tadi ya. Ada. Nih, tapi kan gue rasa Genshin sih kayaknya karena emang nggak mungkin kuat juga ya. Mole dan yang lain-lain gue nggak tahu karena ya mungkin mereka akan tetap main, dan gue rasa apapun yang dilakukan, namanya anak kecil itu cukup pintar ya sebenarnya. Apa yang mereka inginkan ya mereka akan cari cara. Nah ini yang sebenarnya yang ada di Chrome OS itu nggak seburuk apa yang kalau dilakukan sama anak-anak kalau di Windows. Kalau nih bocah-bocah nih coba nyari cara segala macam, banyak banget phishing, banyak banget, pokoknya parah lah. Kalau kalian di Windows lah, malware dan segala macam data, dan itu bisa nyebar ke satu sekolah dan semuanya kena dampaknya. Jadi gue rasa di Chrome OS akan lebih kecil atau meminimalisir hal tersebut itu bisa terjadi. Dan ditambah lagi gue rasa banyak yang masih awareness terhadap safety in surfing itu gue rasa masih rendah banget. Jadi gue rasa Chrome OS bisa menawarkan salah satu safety tersebut yang gue rasa orang nggak akan terlalu banyak ribetnya, dan seburuk-buruknya paling masalah data. Yang data dicolong atau ya kamera bisa dilihat tanpa sepengetahuan orang ya. Cuman gue rasa itu lebih kecil gitu kemungkinan dibandingkan dengan Windows yang kalian bisa mudah banget cari kemana-mana. Dan masalah spesifikasi yang ada, gue rasa ini juga hal yang benar-benar normal banget dan udah optimize banget di Chrome OS. Jadi jangan ya kalian nggak bisa apple to apple membandingkan Chrome OS dengan Windows 10 atau ya mungkin Windows 11 akan lebih optimize ya terutama. Tapi kalau kalian lihat di sini atau kalian misalnya lihat untuk diputar-putar dan segala macam, ini jauh lebih cepat daripada Windows 10 gitu. Dan ini yang gue rasa ngerubah lebih banyak penggunaan dan hardware spesifikasi yang jauh lebih rendah dibandingkan permintaannya Windows. Nah kalau misalnya masalah untuk cuman anak SD sampai SMP sampai SMA, gue rasa kalau mereka cuman ya sekeliaran cuman ngerjain paper, ngerjain PowerPoint segala macam, itu kan udah ada nih di Google. Dan gue udah coba, ya nggak ada masalah, gue nggak ketemu isu apa-apa sama sekali dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan balik lagi masalah lisensi yang tadi punyanya Microsoft, jadi emang pendekatannya Google itu beda. Dan kalau kalian lihat di seluruh dunia, mayoritas itu udah menggunakan Google Chromebook. Dan kalau kalian ngomongin dia jelek lah buat sekolah segala macam, US itu udah menggunakan Chromebook untuk di spesifikasi yang sama. Dan di sekolah itu udah banyak banget di US yang menggunakan Chromebook. Jadi kalau mereka udah terbukti berjalan dengan lancar, ya biarkan gitu loh. Kalau gue sebagai orang yang tiap hari megangin hardware dan nge-review laptop aja, gue bisa bilang kalau Chromebook ini adalah sesuatu yang ideal buat anak sekolah. Kayak sebelumnya yang gue bilang masalah 6 juta, itu kan hal yang normal. Yang gue bilang, ya jangan mau ditipu sama anak SD gitu, yang minta misalnya 3070 laptopnya dengan 5700 gitu. Ya, buat apa? Nggak bakal berguna gitu loh buat anak SD. Dan ini menurut gue akan digunakan memang khusus untuk ya sekolah. Jadi gue nggak menemukan isu sama sekali di ya kalau masalah 10 jutanya nanti ke daerah itu akan digunakannya seperti apa, apakah mereka bakal miring atau segala macam, ya itu gue nggak tahu. Cuman kalau kita ngomong, ini gue ngomongin masalah spesifikasi doang nih, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Kalau kalian hitung semuanya nih, masalah maintenance, masalah router, masalah segala macam, harga yang ditawarkan tuh sangat-sangat masuk akal, 10 juta. Dan kalau kalian nanya ke vendor, ya mungkin nanti si Luis akan bikin kontennya di mana dia akan ngobrol sama vendor besar atau manufacturer besar seperti misalnya ROG. Dia akan nanya gitu, bisa nggak sih ROG itu bukan ROG sih, ROG nggak mungkin. Asus, Asus mungkin bisa nggak sih supply 280 ribu laptop dalam jangka waktu tertentu untuk Indonesia? Ya nggak ada, mereka nggak akan bisa sempat untuk ngerjain segitu banyak. Jadi emang kita harus produksi sendiri menurut gua, dan itu adalah suatu hal yang benar-benar ya normal banget. Terus apalagi ya banyak kritik yang pada bilang kalau gue bisa mendingan beli ini, mendingan beli itu, mendingan beli ini, mendingan beli itu. Ya itu mereka nggak ngeliat jangka panjangnya seperti apa. Jadi menurut gue untuk keperluan yang ada di SD dan segala macam ya memang itu udah baik. Tapi kalau kita ngomongin buat anak-anak SMK, tentu aja itu udah nggak mungkin. Ini anak SMK nggak mungkin make Chromebook karena ya permintaan yang digunakan untuk SMK itu udah pasti Windows. Dan kalau kita ngomongin dia udahlah ntar bisa pakai barang tani gitu misalnya. Ya kalau pemerintah sendiri kan nggak mungkin menyarankan hal itu karena ya bisa dijebret gitu sama Adobe gitu misalnya, atau ya sama Adobe sih, atau misalnya sama tim dari 3D Max gitu misalnya, atau 3ds. Ya gue rasa Autodesk juga
Soalnya sebentar ya gue lupa ya, tahun sekitar tahun 2012-an atau 2012 sama 2016 itu beberapa farming sama beberapa studio 3D itu banyak yang ditutup karena akhirnya Autodesk itu crackdown dan mereka cease and desist untuk semua program-program yang menggunakan 3ds Max dan menggunakan V-Ray yang ilegal gitu loh. Jadi kalau misalnya itu kita lakukan dan kita tanam hal ini udah pakai krekan aja nih, lo pakai barang tani aja nih dari umur SMA, dampaknya juga akan bahaya ke depannya karena jadi yang ngelihat suatu pembajakan itu adalah hal yang sangat-sangat normal. Walaupun sebenarnya menurut gua pribadi itu adalah suatu hal yang sangat masuk akal karena harganya itu benar-benar mahal banget buat anak-anak sekolah. Tapi pada saat mereka sudah menghasilkan uang dari situ, itu yang mungkin akan menjadi bahaya dan makanya perusahaan-perusahaan ini bakalan turun kalau mereka udah menghasilkan uang yang besar. Kayak seperti yang tadi gue bilang, itu satu gedung ditutup ya tahun 2010. Gue nggak akan bilang perusahaannya apa, tapi akhirnya mereka harus tutup karena ya itu Autodesk menuntut mereka. Jadi kalau untuk anak SMK, ya lu tau lah yang lu lakuin apa gitu loh. Jadi itu adalah hal yang sangat-sangat wajar menurut gue untuk dilakukan. Tapi untuk anak SMK tentunya Chromebook nggak akan bisa viable untuk digunakan kepada mereka. Mereka akan menggunakan AutoCAD, mereka akan menggunakannya untuk SolidWorks, mereka akan menggunakan untuk editing video atau misalnya editing foto, dan itu ukurannya akan sangat besar juga. Jadi di sini menurut gua nggak akan capable untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya SMK masuk ke dalam yang tadi dalam peraturan pemerintah seperti itu adalah di mana SD, SMP, SMA dan SMK, gua baru akan benar-benar nggak setuju sama sekali dengan harga yang ditawarkan dan spesifikasi yang ditawarkan. Dan gue rasa semua orang boleh untuk marah-marah untuk hal tersebut gitu loh. Kalau SMK dipaksa untuk menggunakan Chromebook, karena menurut gue sangat-sangat nggak masuk akal. Karena pada saat anak SMK nanti keluar dari situ dan apa yang mereka lakukan untuk pekerjaannya, mereka nggak akan menggunakan apa yang ada di Chromebook, tapi menggunakan apa yang mayoritas ada di Windows atau di environment-nya Windows. Jadi menurut gue semuanya adalah hal yang sangat-sangat normal. Dan sebelum kita ngeluarin pitchfork kita, sebelum kita marah-marah dan segala macam, coba pahami dulu, lihat dari berbagai perspektif. Dan jangan cuma ngeliat dari satu perspektif doang, ya lihatlah dari luar gitu loh, dan dampaknya kemana, dan apa aja kepada siswa-siswa ini, dan apa yang akan digunakan oleh siswa ini juga harus kita perlu pahami. Jadi menurut gua 10 juta, memang tentu bakalan ada, mereka akan tentunya, ya karena ini dibagikan kepada daerah yang mereka yang akan menentukan nanti pembelanjaannya seperti apa, ya mungkin itu yang akan bisa dimainin. Cuman menurut gua dari harga 10 juta itu, menurut gue sangat-sangat wajar dari spesifikasi, karena menurut gue banyak banget dari spesifikasi yang orang itu marah-marah. Jadi balik lagi gue ingatkan, itu adalah suatu hal yang menurut gue pribadi normal, dan gue minta pendapat dari kalian itu sebenarnya gimana setelah mengetahui semuanya gitu loh, secara grassroots-nya itu seperti apa dan apa yang dibutuhin. Jadi menurut gue ini adalah suatu hal yang normal. Nah, menurut kalian itu seperti apa? Dan untuk SMK menurut kalian juga seperti apa? Karena kalau menurut gue SMK, bahkan gue bisa bilang kalau Athlon aja nggak viable untuk anak SMK, karena SMK menurut gue butuh processing power yang lebih tinggi. Jadi menurut gue setidaknya harus menggunakan ya Ryzen APU gitu misalnya, dengan ya setidaknya harus ada dedicated-nya juga. Jadi setidaknya itu untuk para SMK. Tapi untuk SD, SMP, SMA dan yang ada di daerah, ya gue nggak ngomongin masalah unggulan, gue nggak ngomongin masalah experimental schools kayak ya yang high end, kayak misalnya di sini ada Gonzaga gitu, hal seperti atau lab school, ya mereka nggak akan menggunakan Chromebook gitu. Tapi untuk mayoritas orang yang ada di Indonesia dan di daerah-daerah, gue rasa ini adalah suatu hal yang sangat-sangat wajar. Jadi sekian dari gue, Sony, and see you guys next time.